Welcome back di keuangan.com ya guys. Di video kali ini, saya mau bahas satu hal yang kelihatannya sepele, tapi punya dampak yang sangat besar di dunia investasi, yaitu uang dingin. Banyak orang yang masuk ke dunia investasi dengan niat cuma cari cuan. Itu adalah hal yang wajar ya guys. Tapi gak sedikit juga yang akhirnya stres, panik, bahkan nyesel sama keputusannya sendiri. Kalau kalian pernah investasi, terus tiap lihat harga turun dikit langsung kepikiran, langsung buka aplikasi, atau bahkan kepikiran langsung buat jual, bisa jadi masalahnya bukan di asetnya, tapi di uang yang kamu pakai. Dan itu yang bakal kita bahas di video kali ini. Oke, pertama kita lurusin dulu. Uang dingin itu bukan uang sisa, dan bukan juga uang nganggur yang kebetulan gak kepakai. Uang dingin adalah uang yang kalau nilainya turun, hidup kalian tetap jalan dengan normal. Kalian masih bisa makan, masih bisa bayar kebutuhan, masih bisa tidur nyenyak, tanpa kepikiran harus narik uang itu karena panik. Oleh karena itu, uang yang kamu pakai masih kamu butuhin. Setiap penurunan kecil bakal terasa besar. Oke guys, nextnya kenapa sih konsep ini penting banget? Karena di dunia investasi, naik turun itu bukan kemungkinan, tapi kepastian. Gak ada aset yang naik terus. Dan masalahnya, banyak orang yang siap lihat lampu hijau, tapi gak siap lihat lampu merah. Begitu merah dikit, mereka langsung gelisah. Padahal, belum tentu ada masalah apa-apa secara fundamental. Nah, banyak juga orang yang ngerasa, saya kan pakai uang saya sendiri, bukan uang pinjaman. Ya, harusnya aman-aman aja sih. Di sini, masalahnya uang sendiri belum tentu uang dingin. Kalau uang itu masih kamu harapkan buat jaga-jaga, buat nutup kebutuhan mendadak, atau kamu bakal stres kalau uang itu hilang. Berarti secara mental, uang itu masih uang panas. Disinilah psikologi main peran yang sangat besar. Investasi itu bukan cuma soal analisis, tapi juga soal mental. Kalau kalian pakai uang yang panas, dan uang itu turun 5%, rasanya kayak dunia runtuh. Akhirnya jual bukan karena analisis, tapi karena pengen tenang. Dan yang sering kejadian, setelah dijual, harga malah pelan-pelan naik lagi. Disitulah penyesalan biasanya muncul. Oke guys, biar lebih kebayang, kita pakai analogi sederhana. Anggap investasi itu kayak perjalanan jauh. Kalau kamu berangkat dengan bensin pas-pasan, sedikit macet aja langsung panik. Tapi kalau cadangan bensin aman, macet cuma jadi bagian dari perjalanan. Nah, uang dingin itu cadangan bensin tadi. Bukan buat dipakai buru-buru, tapi buat bikin perjalanan lebih tenang. Oke, sekarang kita pakai contoh yang paling realistis. Penghasilan 5 juta per bulan. Kebutuhan hidup 4 juta. Dan sisanya 1 juta. Banyak orang langsung mikir, ini uang dingin. Padahal, belum tentu. Kalau 1 juta itu masih kamu harapkan buat jaga-jaga, atau kamu bakal kepikiran terus kalau uang itu turun, berarti itu belum uang dingin. Uang dingin itu soal kesiapan, bukan soal nominal. Oh iya guys, kabar baiknya, uang dingin itu bisa kita ciptain. Jadi, bukan cuma orang kaya yang bisa punya uang dingin. Mulai dari beresin fondasi keuangan terlebih dahulu, kebutuhan rutin yang aman, dan dana darurat yang tersedia. Pisahkan uang investasi dari uang hidup. Kelihatannya sih sepele ya guys, tapi efeknya besar banget ke cara kita ambil keputusan. Lalu, masuk ke dunia investasi dengan harapan yang realistis. Jangan berharap cepat kaya, anggap aja ini proses jangka menengah sampai jangka panjang. Kalau mindset kalian udah bener, cara kita lihat market juga jadi berubah. Harga turun gak bikin kalian langsung panik, dan harga naik gak bikin kalian langsung serakah. Di titik itu, investasi mulai terasa lebih sehat. Jadi kesimpulannya, uang dingin itu bukan soal besar kecilnya nominal, tapi soal kesiapan mental dan kondisi keuangan. Investasi yang baik itu bukan yang bikin deg-degan tiap hari, tapi yang bikin kita tenang dalam jangka yang panjang. Dan sebelum video ini selesai, kalau kalian suka konten edukasi keuangan kayak gini, jangan lupa subscribe, like videonya, dan share ke teman kalian biar makin banyak yang paham soal dunia keuangan. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini.
See you next video. Bye.